masyarakat yang di situ. Oke, sambil menunggu dokumen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya nggak lihat warga yang di sana sih sebenarnya, tapi semoga suara saya cukup jelas ya. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Kang Ari, jadi memang LBH Bandung itu beberapa kali melakukan gugatan, sebenarnya kita melakukan gugatannya itu bentuk gugatan kelompok yang CLS. Tapi dalam konteks peradilan di Indonesia, kita kenal yang namanya dengan gugatan class action atau gugatan perwakilan kelompok. Oke. Nah, dasar hukumnya sendiri itu ada diatur di Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002. Meskipun nanti kita akan lihat ada beberapa perkembangan, tapi saya akan coba share dasar-dasarnya supaya ketika kalau warga atau komunitas di Sukabumi mau melakukan gugatan, ada beberapa hal inti yang penting untuk diperhatikan. Jadi sebenarnya konsep gugatan perwakilan kelompok ini itu dia mengajukan gugatan seperti gugatan perdata melalui pengadilan. Nanti akan ada satu atau sampai misalnya satu atau tiga orang tuh biasanya menjadi perwakilan kelompok untuk mengajukan gugatan. Contohnya kenapa sih itu diwakilkan? Karena bayar gugatan tuh kan lumayan ya, Bapak Ibu ya. Jadi misalnya ada yang mengalami kerugian itu bisa sampai 300 orang gitu ya misalnya atau satu kampung atau berapa berapa kakak gitu. Nah, daripada semua orang apa yang menjadi penggugat, dia kemudian diwakili oleh satu sampai tiga orang. Nah, nanti bisa dipilih siapa yang akan menjadi perwakilan kelompok. Nah, tapi yang poin utamanya adalah ke semua orang itu mengalami kerugian yang sama. Sama tuh dalam artian gini, kalau tadi saya melihat contohnya jalan rusak gitu ya, bahwa semua orang yang terdampak dari jalan rusak itu bisa mengajukan gugatan untuk kerugian yang mereka alami. Nggak bisa tuh beda-beda misalnya contoh saya mengalami kerugian tapi motor saya apa ya ada kerusakan material motor gitu ya. Tapi ada yang lain nanti ngalamin kerugiannya karena pipanya bocor. Nah, ini kan ada perbedaan yang berbeda. Nah, nanti kita akan lihat gimana cara mengelompokkannya. Tapi poin utamanya lagi-lagi yang mengalami kerugian itu banyak ya. Jadi supaya dia efektif dan efisien, cukup diwakilkan oleh 1 sampai 3 orang tadi atau kita sebut nanti perwakilan kelompok. Nah, harus ada kesamaan fakta, kesamaan peristiwa, dan dasar hukum yang digunakan. Jadi misalnya anggap ada 100 orang yang akan melakukan gugatan kelompok ini, gugatan perwakilan kelompok. Tuntutannya harus sama. Nggak bisa Bapak A mintanya apa, Bapak B mintanya apa, Bapak C mintanya apa. Jadi harus dimatangkan terlebih dahulu apa yang menjadi tuntutan warga. Bisa jadi misalnya minta ganti rugi karena ada kerusakan atau minta ada perbaikan jalan karena menyebabkan kecelakaan dan sebagainya. Jadi tuntutan-tuntutan yang diminta itu harus sama. Nggak bisa satu orang minta ganti kerugian masing-masing kepala keluarga sekian ratus juta sekian ratus ribu misalnya atau 1 juta sampai 2 juta tapi yang lain pinginnya lebih nggak bisa. Jadi bentuk ganti kerugian yang akan diterima oleh semua orang dalam kelompok itu harusnya sama. Lalu siapa yang bisa menjadi wakil kelompok? Orang yang ditunjuk oleh si kelompok ini dengan prinsip kejujuran dan kesungguhan ya, karena dia yang akan menyuarakan aspirasi dari 100 orang tadi saya bilang kan. Jadi nggak bisa tuh kalau misalnya kita tunjuk Bapak A tapi kita ragu atau misalnya bisa nggak ya dia mewakili kelompok. Nah, makanya penting dalam gugatan perwakilan kelompok itu adalah konsolidasi di warganya sendiri gitu. Jadi jangan sampai udah masukin gugatan terus tiba-tiba mundur gitu ya karena apa namanya nggak jadi deh saya nggak sepakat sama hasil kesepakatan bersama. Jadi memang harus memiliki kesepakatan bersama tadi. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ya. Mungkin saya minta teman-teman panitia atau Kang Ari untuk bantu nanti. Lalu bagaimana model gugatannya? Sebenarnya prinsipnya sama kayak gugatan perdata pada umumnya.
Tapi yang harus ditulis dengan jelas, misalnya siapa perwakilan kelompok, ya, identitas jelas, orangnya ada, memang tinggal di sana. Lalu identitas kelompok secara rinci, misalnya forum komunitas Sukabumi RT berapa yang menyebut dirinya sebagai forum penolakan terhadap truk AMDK misalnya gitu, atau apapun lah misalnya, nanti silahkan dirumuskan bersama, tapi tidak perlu untuk menyebutkan satu persatu anggotanya. Nah, identitas lengkap dan jelas wakil kelompok tanpa menyebutkan. Jadi yang paling harus jelas itu adalah si perwakilan kelompoknya. Kemudian, setelah nanti gugatan itu dimasukkan, si perwakilan kelompok mempunyai kewajiban dia memberitahukan ke anggota kelompoknya atau orang-orang yang tadi diwakili. Nah, kalau berikutnya tuh saya bilang sini posita dan dari seluruh kelompok baik wakil maupun anggota harus teridentifikasi maupun tidak maksudnya gini, si fakta-faktanya apa yang menjadi kerugian, kapan kejadiannya. Jadi kalau bahasa sederhananya kronologis peristiwanya harus jelas. Ya nggak bisa kita bilang, oh ya mungkin tanggal sekian, bulan sekian, tapi saya ragu. Dari awal sebelum masukin gugatan, penting untuk menyusun kronologis dengan jelas, karena ini nanti akan digunakan. Dari kronologis itu, kita akan bisa lihat tuntutan serta sifat kerugian yang dirasakan oleh semua kelompok. Apakah mungkin misalnya ada beberapa jenis kerugian, bisa jadi. Nah, tapi butuh dikelompokin. Misalnya kelompok A adalah orang-orang yang dirugikan karena misalnya mengalami kerusakan pada kendaraan, misalnya gitu ya. Kelompok B adalah orang-orang yang mengalami kerugian tapi dampaknya terhadap rumah. Atau kelompok C adalah orang-orang yang mengalami kerugian tapi model kerugiannya adalah misalnya air gitu-gitu. Jadi yang sebelum kita mengelompokkan, Bapak dan Ibu harus menyusun kronologi terlebih dahulu, apa fakta-faktanya, lalu munculkan apa kerugiannya. Nah, dari sana baru menyiapkan alat bukti. Alat buktinya apa? Misalnya foto, video, saksi yang akan nanti menjelaskan di persidangan. Lalu mungkin misalnya kalau mengalami kerugian atau misalnya pernah mengalami kecelakaan atau apa gitu ya, ada surat bukti dokter ataupun puskesmas misalnya begitu. Jadi si fakta-fakta tadi harus runut dan jelas, tanggal dan waktunya jelas kapan, siapa yang mengalami dan siapa yang melihat harus jelas, dan kemudian kerugiannya apa. Nah, kalau yang hal ini udah cukup baik untuk dituliskan, biasanya itu jadi modal awal untuk supaya gugatannya bisa berjalan. Dan terakhir, tuntutan atau petitum. Petitum ini lebih kayak permintaan warga apa sih gitu. Warga mau minta apa terhadap kondisi yang misalnya merugikan warga hari ini gitu. Nah, petitumnya adalah bentuk ganti rugi secara jelas, mekanismenya seperti apa, pendistribusiannya seperti apa. Kenapa butuh diperjelas? Misalnya ada 100 warga, ternyata ganti ruginya adalah 1, perbaikan jalan misalnya, atau kedua menghentikan perizinan perusahaan atau apa gitu ya. Tapi kalau class action dia bukan menghentikan kegiatan, dia lebih kepada ganti rugi yang kerugian yang dialami itu kemudian digantikan dalam bentuk material. Jadi atau misalnya perbaikan jalan ya, mungkin kalau perbaikan jalan masih bisa, tapi kan kalau perbaikan jalan umumnya nanti tanggung jawabnya ada pada pemerintah gitu. Padahal mungkin nah ini penting untuk dikaji lagi ya sebelum memang kami mau melakukan gugatan class action. Jadi class action itu harus jelas siapa yang akan dituntut, perusahankah, lalu dimintanya apa, dan bentuknya adalah ganti rugi secara material. Kita nggak bisa minta penghentian perizinan di class action. Kita nggak bisa minta jalan ini tidak bisa dilewati lagi oleh truk-truk, itu nggak bisa. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu minta ganti rugi secara material karena kerusakan-kerusakan yang telah terjadi, itu bisa lewat class action. Lalu gimana kalau minta penghentian perizinan? Itu beda lagi model gugatannya. Atau misalnya bagaimana kalau kita minta perbaikan jalan oleh pemerintah? Itu beda lagi caranya. Jadi memang
balik lagi sebelum memutuskan akan melakukan class action atau tidak, penting terlebih dahulu melakukan menyusun kronologis, jadi terdokumentasikan, mengumpulkan saksi-saksi dan mengumpulkan fakta-fakta serta kerugian. Nah, dari kronologis tadilah baru kita bisa memetakan bersama atau merumuskan bersama apa nih tuntutan kita, apa nih yang kita mau misalnya ya, dan harus satu suara, nggak bisa yang satu maunya apa, yang satu maunya apa gitu. Si tuntutan warga inilah umumnya ini PR di warga sebenarnya. PR di warga maksud saya tuh harus warganya harus kuat, konsolidasinya harus kuat, alat bukti dan saksi-saksinya juga harus dirinci dengan baik. Nah, kalau dari hal-hal tersebut sudah siap, nah sebenarnya tinggal melaporkan, bukan melaporkan ya, mengajukan gugatan ke pengadilan. Nah, ini yang tadi saya cerita, gugatan perwakilan dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau subkelompok jika tuntutannya tidak sama. Jadi, tapi bukan yang jadi banyak gitu ya, misalnya 100 orang jadi ada 100 tuntutan, bukan, tapi dikelompokkan misalnya minimal jadi 5 kelompok yang berbeda karena sifat dan kerugiannya berbeda. Karena nanti mekanisme penggantian ruginya, bukan mekanisme ya, besaran ganti kerugiannya bisa jadi berbeda jika kerugiannya berbeda. Nah, untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok bisa menunjuk jadi gini, 100 orang warga misalnya dia meminta 2 sampai 3 orang perwakilan kelompok. Tapi kalau dia class action dia tidak sebenarnya tidak disyaratkan surat kuasa khusus, tapi untuk berjaga-jaga membuat surat penunjukan saja gitu ya. Meskipun ini pasti tidak akan diminta oleh hakim. Nah, lalu si 3 orang ini apakah bisa beracara sendiri di pengadilan? Bisa. Atau dia bisa lagi menunjuk pengacara atau advokat atau pendamping hukum yang akan mewakili nanti di persidangan. Tapi lagi-lagi saya mau sampaikan sebaiknya ketika proses-proses ini sedang berjalan, keaktifan warga itu tetap harus ada karena untuk mengumpulkan bukti dan membuktikan fakta-fakta dalam persidangan itu satu PR sendiri. Nah, lalu nanti ini lebih teknis. Jadi di awal persidangan kalau kita sudah daftar, hakim akan periksa apakah ini memenuhi kriteria gugatan perwakilan kelompok atau tidak. Kalau ada perbaikan akan diberikan perbaikan sama hakim diberikan nasihat supaya ada perbaikan jika persyaratan masih ada yang tidak lengkap. Lalu melakukan penetapan. Nah, jika sudah melakukan penetapan, nanti si perwakilan kelompok tadi yang mewakili itu harus melakukan yang namanya notifikasi atau pemberitahuan ke semua anggota kelompoknya. Cara pemberitahuannya nanti bisa disepakati, bisa melalui kantor kecamatan, kelurahan, kantor pengadilan, atau bertemu secara langsung dengan anggota kelompok, kemudian didokumentasikan ada daftar hadir, atau bisa juga melalui surat. Tapi sebaiknya memang ada forum khusus untuk membahas ini. Ini kita lewat aja. Nah, tapi poinnya adalah kenapa penting pemberitahuan dan tahapan tersebut dirumuskan, karena nanti terkait dengan tahap penyelesaian dan pendistribusian ganti rugi. Jadi kalau misalnya gugatannya dimenangkan oleh hakim, misalnya perusahaan harus membayarkan sejumlah ganti rugi kepada 100 orang ini dengan rincian sebagai berikut gitu ya, dan pendistribusiannya seperti apa itu juga nanti akan dibahas. Ini kita skip aja karena ada teknis banget. Nah, setelah pemberitahuan dilakukan oleh wakil kelompok, baru nanti akan ada persidangan, dan gini, apakah ada pihak yang bisa menyatakan diri keluar dari keanggotaan gugatan perwakilan? Bisa, tapi dia tidak akan terkait dengan putusan. Jadi kalau misalnya putusannya menang, orang-orang yang menyatakan diri keluar dari gugatan itu tidak akan menerima ganti rugi ya gitu. Jadi yang ininya harus jelas juga. Dalam gugatan perwakilan kelompok class action, apabila gugatan ganti rugi dikabulkan, hakim wajib memutuskan jumlah ganti rugi secara rinci, penentuan kelompok-kelompoknya seperti apa, mekanisme pendistribusiannya seperti apa, dan langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh wakil kelompok dalam proses seperti apa gitu. Jadi sebenarnya kalau gugatan class action, kalau saya mau bilang tidak jauh berbeda dengan gugatan perdata biasa,
Tapi perbedaannya adalah kalau gugatan biasa itu orangnya cuma mungkin 1, 2, 3 orang dan semuanya bersidang untuk dirinya sendiri. Tapi kalau gugatan kelompok dia diwakili mungkin 2 sampai 3 orang atau 5 orang mewakili 100 orang atau berapa puluh orang yang sedang diwakili. Satu sisi ini bisa menghemat biaya dan ini juga bisa menghemat mekanisme di persidangan nanti gitu. Menghemat dalam artian nggak kalau 100 orang yang menggugat kan 100-100-nya harus datang ke pengadilan. Sedangkan kalau cuma 100 diwakili 5, ya yang akan mewakili itu 5. Tapi apakah kita nggak boleh datang persidangan? Boleh saja sih, tapi ini lebih untuk mekanismenya dipermudah. Dan karena lagi-lagi class action ini permintaannya adalah ganti rugi. Jadi bentuknya adalah ganti rugi material. Dia tidak bisa menghentikan izin, dia tidak bisa minta memperbaiki sesuatu, tapi bentuknya adalah ganti rugi yang akan diberikan kepada orang yang menggugat atau warga yang menggugat. Mungkin segitu Kang Ari, nanti kalau ada pertanyaan, karena pasti lebih enak si proses ini itu dikaitkan dengan kasus atau apa yang dialami oleh Bapak Ibu di sana sih, gitu Kang. Mungkin pertama saya buka langsung aja mungkin ya sesi tanya jawab untuk teman-teman yang mau tanya atau memberikan tanggapan boleh kita tahu pertama tidak pertanyaan. Kurasa tapi karena ini ya proses ini bukan hanya bukan untuk pengadilan saja, dia juga harus ada proses misalkan konsultasi dengan warga, warga itu juga kemudian. Tapi ini sedikit berbeda saya bikin masyarakat Saudi kalau masih. Coba diulang. Kalau kamu siap tapi dari masyarakat Saudi kalau mau melakukan reseksi dan Bu Lasma, kalau LBH Bandung siap kan ya nanti kalau misalkan teman-teman di Sukabumi mau mengajukan class action untuk mendampingi? Paling kalau itu nanti enggak ini. Nanti kita ini aja kan sambil berjalan karena sebenarnya kalau gugatannya di Sukabumi, saya bisa juga arahkan ke LKBH atau LBH yang itu dari jaringan LBH Bandung juga di Sukabumi sih. Tapi kalau memang butuh konsultasi terus-menerus dengan LBH Bandung, kita nggak keberatan gitu sih, Kang. Oke, siap.
Yang dipertanyakan adalah sebetulnya yang pertama atas kalau misalkan ini kita melakukan kelas action, hukuman yang jadi persoalan ini kan regulasi yang ditanggung besar berkaitan dengan modal ini kan terus ditunda ya. Sedangkan benar-benar sudah jelas, peraturan sudah jelas, penindakan tidak ada. Yang jadi pertanyaan kita itu adalah ketika kita melakukan class action itu kan hanya sebagian perwakilan yang kita dampingi itu kemudian mendapatkan haknya. Akan tetapi secara regulasi Pak, karena di atas yang terus menunda, kemudian di bawah tidak ada penindakan, otomatis modal ini akan terus berjalan Pak. Jadi sebaiknya kita melakukan apa untuk mendorong bahwa zero modal ini bisa dilaksanakan. Apalagi tadi ada info pihak pengusaha meminta sampai 2026. Ini sebetulnya mau apa sih negara ini kan? Cuman saya terlalu jauh kalau negara karena ini regulasinya pusat. Cuman agar lebih memperkuat pemerintah dalam merealisasikan regulasi zero modal ini, sebaiknya kita sebagai masyarakat itu harus gimana sih Pak? Karena tadi kalau bicara tentang datang kita lagi ke class action, artinya kita menghilangkan fungsi polisi dan disub juga sebagai pelaksana teknis di lapangan. Karena kita tahu bersama bahwa undang-undang lalu lintas itu kan ada di pasalnya tentang odol itu sendiri, gitu kan. Kemudian dalam Permen itu juga ada. Yang jadi pertanyaan, kok kita masih membahas zero odol? Gitu? Sedangkan aturannya ada. Kenapa setiap instansi di bawah ini tidak bisa melaksanakan penegakan aturan itu, Pak? Tadi di samping korporasi, ya ini bisa masuk ke dalam korporasi, dalam perusahaan. Tapi yang jelas kita ingin bagaimana aturan itu bisa dilaksanakan, kemudian di bawahnya juga bisa melakukan penegakan itu Pak. Karena kita sering mendorong, khususnya di kita itu ada dinas perhubungan, mendorong agar odol ini ditegakkan, tapi sulit. Mungkin tadi fungsinya adalah pusat ini Pak. Dan ingin kita bagaimana hasil daripada Loka Karya ini bisa sampai ke atas agar mendorong. Jangan menunggu 2026. Karena persoalannya ini kan menyangkut nyawa, bukan hanya ekonomi, tapi juga nyawa di dalam lalu lintas ini. Nah, bagaimana pertanyaan agar kita bisa menekan pemerintah untuk segera melakukan zero modal itu, Pak. Terima kasih. Lagi izin dong, saya Daniel dari PP Edukasi mahasiswa Sukabumi. Menarik memang bicara tentang model ini yang tadi sudah disebutkan bahwa sudah negara pun mengalami kerugian sampai 43 triliun. Yang apa yang disampaikan oleh Bang Ferry tadi, sebenarnya persoalannya ada di standarisasi yang sama. Standarisasi yang sama dalam hal baik dari pihak Kementerian Perhubungan ataupun kakak di bawahnya, dan juga aparat penegak hukum yang memang standar itu harus sama. Jadi jangan sampai ketika dicek oleh Kemenhub ini overloading, tapi ketika masuk ke penegak hukum ternyata tidak overloading. Ini yang memang sebenarnya bersama-sama. So, solusinya
Prof. Heri juga, kalau saya dalam hal ini tidak bagaimana, kita melakukan hati-hati sekali. Yang pertama, ke unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor atau PKB di Kementerian Perhubungan, bahwa peralatan prasarana di UPPKB ini harus benar-benar ditingkatkan. Karena kan di UPPKB ini tugasnya melakukan pengawasan lalu lintas dengan menggunakan alat penimbangan yang dipasang di lokasi tertentu. Nah, alat penimbangan ini memang harus dikatakan kepada pemerintah untuk dibangun di titik-titik tertentu agar setidaknya overloading ini bisa sedikit teratasi. Kita harus sekali bersama-sama dan juga penegakan hukum dan aparat penegak hukum memang tadi sudah disampaikan standarisasi yang bersama. Jangan sampai kata Kementerian Perhubungan A kata APH B. Nah, hal tersebut memang ingin saya sampaikan dan memang apalagi yang bisa kita lakukan selain class action. Jadi kita punya media sekarang. Kenapa kita nggak sama-sama sekarang bahwa kita kasih satu punishment terhadap perusahaan yang sudah kita anggap misalkan merusak jalan dan semacamnya, dibuat viral aja. Saya rasa dengan kekuatan netizen di Sukabumi, dengan kekuatan media di Sukabumi, itu akan memberikan pengaruh yang besar. Ketika satu saja perusahaan yang kita berikan punishment sanksi sosial dari seluruh warga Sukabumi khususnya, itu akan berdampak pada perusahaan-perusahaan lain ada. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Mungkin saya lebih kepada mendasar ya, yang besar mungkin ini gugatan yang gugatan dari hasil lokal ini gugatan hukum yang nanti kita tujukan nanti sasarannya kemana, apakah ke pemerintah atau ke korporat sendiri yang memiliki MBK segitu aja. Ya, Kang. Oke, saya coba jawab. Kalau nanti ada yang terlewat, mohon diingatkan aja. Sebentar, saya coba rumuskan supaya ini mana tahu suaranya tidak jelas. Nah, yang saya tangkap dari 3 pertanyaan tadi, bagaimana penegakan hukum bisa berjalan, lalu bagaimana supaya perusahaan jerak, dan yang terakhir kalau class action itu kepada siapa. Nah, yang pertama, sebelum kita bicara bagaimana penegakan hukumnya berjalan, saya ingatkan lagi kalau memang ada kronologi yang jelas dan bukti-bukti, kalau karena ini saya kan belum baca Pak ya kronologisnya seperti apa, jadi saya hanya menduga-duga. Tapi ketika warga bikin kronologis ini bisa dibawa kemana aja. Nah, kalau memang tadi saya nangkap ada pelaporan ke dinas-dinas yang bertanggung jawab. Nah, menurut saya kalau sudah dilakukan baik, kalau belum dicoba sekali atau 2 kali supaya dinas dulu yang jalan. Kalau dinas tidak merespon, lakukan pelaporan ke ombudsman. Jadi ombudsman itu adalah lembaga negara yang bisa menegur jika tidak terjadi pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Nah, nanti tahapan 2 dan 3 ini Pak, itu juga bisa digunakan untuk alat bukti di tahapan berikutnya. Jadi bukan ini tidak penting, tapi ini kayak tahapan-tahapan awal yang kalau memang nanti perusahaan atau misalnya dinas terkait tidak merespon, itu bisa jadi alat bukti kita bahwa warga sudah coba dengan jalan-jalan non-litigasi, tapi tidak pernah mendapatkan respon. Nah, yang berikutnya, makanya saya butuh kronologi. Kenapa? Sebenarnya kalau memang ada pelanggaran pidana, itu bisa kita coba laporkan. Karena kalau mau efek jerak, ya laporin perusahaannya gitu ya, misalnya menyebabkan kematian atau apa, melanggar pasal yang mana sehingga menyebabkan kematian dan menyebabkan hilangnya nyawa atau mungkin menyebabkan
kerugian apa gitu ya ke warga. Nah, ini butuh kita cek bersama melalui kronologi yang komunitas buat atau forum buat. Nah, tadi pertanyaan juga yang terakhir, kalau class action itu kepada siapa sih sebenarnya? Bisa kepada perusahaan, bisa kepada pemerintah. Ini maaf saya belum lengkapi, bisa kepada pemerintah, tapi tergantung lagi nanti itu tanggung jawabnya ada pada siapa. Jadi kalau hukum tuh Pak, kita harus lihat dulu kronologinya gimana, si penanggung jawabnya siapa. Kalau misalnya kelalaian itu adalah pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan, misalnya pemerintah udah bikin aturan tapi perusahaan melanggar. Nah, tanggung jawabnya ada di perusahaan. Tapi kalau misalnya perusahaan sudah langgar, terus bukan, perusahaannya melanggar, tapi pemerintahnya juga tidak pernah melakukan tindakan apapun ya, berarti keduanya bisa dikenakan. Cuma umumnya kalau class action itu memang kepada yang saya lihat ya kebanyakan tuh kepada pihak swasta untuk bertanggung jawab sih. Ada beberapa class action itu kepada pemerintah. Contohnya saya pernah baca satu gugatan itu banjir. Si banjir ini dianggap kelalaian pemerintah yang kemudian tidak cepat tanggap dan melakukan kayak semacam preventif gitu Pak, karena curah hujan tinggi. Akhirnya yang diminta pertanggungjawaban itu adalah pemerintah. Jadi nanti kita harus lihat lagi nih, ini sebenarnya secara kronologi pelanggarannya ada pada siapa atau tanggung jawabnya ada pada siapa. Saya belum bisa pastikan, tapi bisa keduanya sebenarnya. Nah, sebenarnya kalau misalnya membuat jerak perusahaan ada beberapa cara. Yang pertama memidanakan, ya kan, melaporkan pidana, misalnya ada pelanggaran pidana. Yang kedua, mungkin dia kasih kita ganti rugi yang sebesar-besarnya. Karena yang namanya perusahaan, dia butuhnya kan keuntungan yang sebesar-besarnya. Kalau kita minta ganti rugi dan itu cukup besar, menurut saya itu pasti perusahaan akan merugi. Atau yang ketiga, kita minta izin perusahaannya dicabut oleh pemerintah. Nah, memang kalau izin perusahaan dicabut ini agak panjang jalannya dan mungkin saya nggak bisa jelasin juga secara cepat di sini, tapi yang pertama minimal yang harus kita lakukan itu melakukan pelaporan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan, sebenarnya gitu. Dan kenapa sih harus banyak pihak yang dilibatkan? Supaya kita punya banyak bukti juga Pak bahwa warga sudah melakukan beberapa langkah-langkah. Kira-kira begitu sih kalau aku mau coba jawab, Kang Ari. Ya, Bapak turun. Jadi memang ini karena baru diskusi awal SDM itu yang membuka keluarga, yang membuka juga teman-teman CSO, yang membuka mahasiswa, ingin membuka gerakan di sana. Gitu. Baik, menambahkan saja.